Yo halo, kali ini ada sebuah handphone flagship yang cukup unik dari Samsung dan udah lumayan lama saya koleksi, tapi lupa buat dibahas. Ya, ini dia Samsung Galaxy K-Zoom atau K-Zoom, ya pokoknya itulah. Jadi handphone ini tuh udah dirilis sekitar tahun 2014 dengan harga waktu itu sekitar 5,5 jutaan rupiah. Kalau sekarang mungkin bisa dapat di harga 1 jutaan ke bawah ya, tergantung kondisinya, karena udah nggak ada yang barunya juga. Samsung Galaxy K-Zoom merupakan hasil dari penggabungan antara kamera digital dan smartphone di masanya, dan merupakan seri lanjutan dari Galaxy S4 Zoom. Memang fitur kamera di handphone udah biasa, bahkan jauh sebelum itu udah banyak handphone-handphone jadul yang ada kameranya. Tapi di Galaxy K-Zoom kameranya nggak biasa, karena dia pakai lensa yang bisa optical zoom. Jadi si lensanya itu bisa gerak sesuai zoomnya, bukan cuma sekedar zoom digital. Pokoknya mirip kayak di perangkat kamera gitulah. Dan secara ukurannya pun ini gede banget ya, bobanya iPhone aja kalah cuy. Ngomongin desainnya, handphone ini nggak begitu yang spesial, selain bagian belakangnya ada yang menonjol nih. Kalau dilihat dari depan, ini modelnya masih kayak handphone Android Samsung di zamannya, yang banyak dipakai malah. Di bagian depannya ini ada layar 4,8 inch, di atasnya ada tulisan Samsung, earpiece, kamera 2 megapiksel, dan sensor. Kalau bawahnya masih ada tombol kapasitif, back, dan recent app, terus tombol home-nya masih yang fisik. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol-tombol samping yang ngumpul di sini, yaitu pengatur volume, power, dan shutter kamera. Sedangkan sisi kirinya ada lubang buat gantungan dan slot micro SD yang harusnya ada tutupnya nih. Kalau di sisi bawahnya ada lubang micro USB dan mikrofon. Di sisi atasnya juga ada mikrofon lagi dan lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada lubang speaker yang kelihatannya kecil sih. Terus ada bagian kamera 20 megapiksel, lampu flash yang modelnya panjang kayak gini, dan tulisan Samsung. Untuk bahan bodinya ini plastik ya, tapi bobotnya masih lumayan berat loh, sekitar 200 gram. Terus dimensinya ini walaupun nggak lebar, tapi tebel, dan bagian kameranya pun masih lebih menonjol. Secara gripnya ini udah cukup oke, walaupun di seri handphone ini nggak ada hand grip khusus kayak pendahulunya. Tapi di sini ada tekstur keset gitu ya di belakangnya nih. Nah, back covernya ini masih bisa dibuka. Di sini ada satu slot untuk mini SIM, dan baterainya nih masih bisa dilepas pasang dengan mudah ya. Kapasitasnya cuma 2430 mAh. By the way, ini handphonenya udah lumayan lama ya, nggak saya sentuh sama sekali. Tapi terakhir kayaknya masih aman sih. Coba dinyalain ya, semoga bisa nyala. Yes, masih nyala. Dan inilah tampilan utama dari Samsung Galaxy K-Zoom. Untuk UI-nya ini, dia masih pakai TouchWiz ya, belum One UI. Menurut saya sih ini kerasa lumayan ringan dan masih simple ya. Fitur-fitur umum zaman sekarang tentunya belum banyak nih, tapi memang handphone ini lebih difokuskan ke nilai jual utamanya, yaitu kamera. Nah, kalau kita buka aplikasi kameranya, maka otomatis si bagian kameranya ini langsung ngebuka dan ngeluarin si lensanya tuh, ditambah dengan suara mekanismenya. Tombol pengatur volume ini bisa dijadikan untuk zoom in dan zoom out, terus kalau mau jepret tinggal tekan aja tombol shutter ini. Kameranya punya resolusi 20 megapiksel dengan sensor CMOS, bisa optical zoom sampai 10 kali dan masih bisa ditambah 10 kali lagi dengan digital zoom-nya. Nah, enaknya optical zoom itu kita bisa foto objek yang jaraknya cukup jauh dan hasilnya nggak mengurangi kualitas gambarnya, atau setidaknya nggak separah digital zoom lah. Kenapa bisa gitu? Karena lensanya ini yang bergerak secara fisik untuk mengatur jarak atau fokus ke objeknya, bukan dari hasil cropping gambar kayak digital zoom. Terus adanya lampu flash xenon juga jadi keunggulan, karena hasil cahayanya lebih merata dan terang. Pas foto juga bakalan ada lampu warna merah gitu ya yang nyala. Ini buat ngebantu fokus di tempat yang kurang cahaya. Untuk tampilan aplikasi kameranya masih tergolong simple. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa diubah. Untuk ukuran fotonya bisa sampai 20 megapiksel dengan rasio 4:3. Dan perekaman videonya bisa sampai Full HD 60 fps.
Terus di sini ada voice control juga kalau mau selfie pakai kamera belakang biar mudah. Untuk efeknya di sini biasa-biasa aja ya, tapi ada fitur beberapa modenya gitu. Cuma sayangnya di unit saya ini nggak tahu kenapa untuk kameranya sekarang agak bermasalah. Pas buka mode malah error nih, dan lampu flashnya ini nggak bisa nyala. Terus kayak ada jamur gitu di lensanya ya. Tapi masih bisa lah buat ngambil sampel hasil foto dan videonya nih. Yang menurut saya hasilnya memang kalau untuk zaman sekarang nggak begitu yang spesial. Apalagi untuk di tempat yang kurang cahaya. Ditambah mungkin udah ada beberapa kekurangan dari unit saya ini. Tapi kalau untuk zamannya ini udah oke loh. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Samsung Galaxy K-Zoom. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Kita coba zoom ya. Handphone yang umurnya udah mau 11 tahun ini, secara speknya pasti udah ketinggalan juga. Untuk OS Android-nya dia pakai versi 4.4.2 alias masih Android KitKat. RAM-nya 2GB, internal 8GB, chipsetnya pakai Exynos 5260, hexacore up to 1,7 GHz. GPU-nya Mali T624 di layar Super AMOLED 4,8 inch HD, dan baterainya 2430 mAh. Untuk pemakaian zaman sekarang ini udah kurang ya, apalagi versi Android-nya juga udah lawas. Jadi banyak aplikasi yang nggak support atau nggak bisa diinstal. Misalnya kayak WhatsApp, YouTube, Twitter, atau X, atau Meet. Apalagi kalau buat main game nih, jangan terlalu berharap deh. Performanya udah nggak sebagus dulu ya. Terus bodi handphone ini tuh cepet panas ternyata. Dan baterainya juga boros banget. By the way, untuk yang model SMC111 ini yang dijual di Indonesia dengan jaringan yang mentok di 3G. Dan ada model lainnya yang dijual secara global, tapi dia jaringannya udah 4G. Walaupun begitu, untuk keduanya ini masih ada NFC-nya ya. Dan untuk oprek-mengopreknya juga di handphone ini jangan terlalu berharap ya, apalagi buat varian model yang masuk ke Indonesia. Walaupun udah banyak kurangnya, tapi buat para kolektor atau penggemar fotografi retro, handphone ini masih menarik lah. Karena punya kamera optical zoom 10 kali yang udah jarang ditemuin di handphone kekinian. Terus speaker juga lumayan kenceng nih, dan cukup oke lah kualitasnya. Galaxy K-Zoom memang menawarkan fitur fotografi yang unik dengan kamera yang bisa optical zoom 10 kali. Tapi sekarang Samsung udah nggak ngelanjutin seri dengan teknologi kamera modelan kayak gini lagi ya. Lebih milih ngembangin teknologi kameranya dengan zoom periskop yang lebih efisien, sensornya lebih besar, dan kombinasi AI juga, kayak di seri Galaxy S terbaru. Jadi secara desainnya pun bisa lebih ramping, ringan, dan minimalis. Namun dengan fitur yang nggak kalah canggih dan kualitas kamera yang tetap baik. Oke, jadi itulah handphone dengan kamera yang bisa optical zoom sampai 10 kali, yaitu Samsung Galaxy K-Zoom. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.